Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Pertemuan keempat ini saya akan bahas mengenai penyebaran limbah B3. Jadi bagaimana si limbah B3 ini dapat menyebar ke alam kita ini. Oke, kira-kira seperti itulah inti dari video kali ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya akan berikan satu video singkat tentang chemical hazard as hazardous waste site. Jadi, apa sih bahayanya dari chemical hazard ini di tempat-tempat yang memiliki hazard ini? Sumbernya dari Haswoper OSHA YouTube channel. Oke, jadi supaya kebayang seberapa bahayanya sih bahan B3 terutama yang dari kimia, itu bisa dilihat di video ini. Oke, mari kita lihat saja dulu. Chemical hazards. Preventing exposure to toxic chemicals is a primary concern at a hazardous waste site. Most sites contain a variety of chemical substances in solid, liquid, or gaseous form. Broadly speaking, these substances may be corrosives, solvents, oxidizers, or a combination or mixture of these three. These substances can enter the unprotected body by inhalation, skin absorption, ingestion, or through a puncture wound, such as an injection. The effects of exposure to a chemical depend on the nature of the chemical, its concentration, route of entry, duration of exposure, and individual factors such as age, nutrition, and gender. Corrosive chemicals are strong enough to corrode steel, which makes them strong enough to corrode many weaker substances as well, such as human tissue. Corrosive chemicals can be either acids or bases, organic or inorganic. An acid is indicated by numbers 0 to 6 on the pH scale, and a base is indicated by numbers 8 to 14 on the pH scale. The number 7 on this scale indicates a neutral substance that is neither an acid nor a base. The strength of an acid or base is determined by its dissociation levels in water, which means that if 100% of an acid's hydrogen ions break free, it is a very strong acid. While corrosive substances present many potential hazards in and of themselves, the hazards are expanded when corrosives mix with other substances. Gloves, aprons, and face and eye coverings should be worn to protect against exposure to corrosives. In case of exposure, flushing is the single most effective action to take in order to stop the chemical reaction and get the substance off the skin or out of the eye. Another type of chemical hazard at a hazardous waste site is exposure to solvents. Solvents are most often used on work sites to clean or dissolve another chemical. Workers use solvents so often that sometimes the dangers are forgotten. Since many solvents are flammable, the primary hazard associated with these is fire or explosion. With solvents that are not flammable, the main safety concern is health hazards. In case of solvent exposure to the skin, wash with soap and water. For eye exposure, flush with cool water for 15 minutes. Another major hazard at a hazardous waste site are oxidizers. Oxidizers are a group of chemicals that have oxygen atoms in their composition and easily give up these oxygen atoms, providing one side of the fire triangle, that is, oxygen. The main hazard associated with oxidizers is their ability to intensify combustion, spontaneously ignite, explode, or produce hazardous vapors and smoke. Most oxidizers are water-soluble, which means water is the preferred way to put out fires involving oxidizers. Workers need to have a basic understanding of chemical terms and chemical hazard categories in order to make sound decisions that will keep themselves and their coworkers safe.
Oke, itu kira-kira mengenai chemical hazards ya. Salah satu limbah B3 yang paling berbahaya terutama di tempat-tempat yang mengandung bahan kimia. Oke, baik, saya masuk ke materinya yaitu adalah penyebaran limbah B3. Jadi, limbah dengan tipe B3 ini bisa lepas dan menyebar di alam, dan umumnya dalam tiga bentuk, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, yang padat. Kontaminan dalam bentuk padat itu bisa dilepaskan dalam bentuk partikulat ke udara maupun ke air. Jadi yang masih dalam bentuk padat, dia bisa langsung menguap langsung ke udara atau bisa langsung ke air. Jadi larut ke dalam airnya. Lalu yang kedua, kontaminan yang dalam bentuk cair itu dapat berlangsung melalui runoff atau misalnya apa namanya, mengalir langsung ke aliran ke daerah yang lebih bawah makanya runoff atau melalui pembuangan limbah cair langsung ke badan air. Dengan kata lain, langsung terlarut ke dalam airnya tersebut gitu. Sehingga langsung mengkontaminasi si air tersebut. Dan yang ketiga, yang mungkin yang paling sulit dicegah adalah kontaminan dalam bentuk gas, yang biasanya umumnya ini terjadi melalui proses penguapan di kolam penampungan. Jadi ada kolam penampungan limbah, itu bisa menguap. Uapnya itu adalah kontaminan, limbah B3 juga. Atau di dalam pengolahan limbah, itu juga bisa menguap menjadi gas. Gasnya itu adalah limbah. Atau emisi gas melalui cerobong insinerator di pabrik-pabrik. Itu juga uapnya jangan salah, itu limbah juga B3 dan merupakan limbah yang paling sulit dicegah karena dalam bentuk gas yang sangat mudah sekali menyebar ke alam ini. Oke, itu kira-kira tipe-tipe atau bentuk-bentuk untuk limbah B3 ini yang dapat lepas dan juga menyebar ke alam kita ini. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Untuk pelepasan limbah B3 di alam, itu dapat dilepaskan melalui tiga ini, yaitu dalam melalui proses manufaktur, misalnya di pabrik-pabrik yang menggunakan bahan kimia atau bahan-bahan yang B3, itu bisa langsung keluar dalam bentuk padat, cair, atau gas. Misalnya ini, di gambar ini bisa dilihat limbahnya langsung dalam bentuk cair atau sludge ini ya. Ini langsung dibuang begitu saja ke air sehingga air terkontaminasi. Akibatnya apa? Air ini akan masuk ke dalam badan badan air atau laut yang akan mengganggu ekosistem makhluk-makhluk air gitu. Bisa juga dari penggunaan produk. Kita menggunakan produk yang mengandung B3 misalnya, obat nyamuk. Itu kalau tidak sembarangan isinya bisa, keluar dan terkontaminasi ke alam kita ini. Dan yang ketiga juga dari pengolahan dan pembuangan limbah, ya ini juga sudah pasti ya. Jadi walaupun kita mengolah limbah tersebut, ada kemungkinan bahwa limbah B3 itu juga akan keluar atau lepas dari, pengolahan tersebut, apalagi pembuangannya. Sudah jelas-jelas itu limbah dibuang. Ya ada seperti ini, seperti gambar ini, ada kemungkinan limbah tersebut, ya dia langsung aja mengkontaminasi badan air atau misalnya ke daratan atau yang paling parah ke, udara gitu, menguap ke udara. Itu kira-kira untuk pelepasan limbah B3 di alam ini, bisa dari 3 proses tersebut. Nah, jenis-jenisnya saya jelaskan lagi ya, berdasarkan, aturan. Jadi kalau limbah B3 itu diatur melalui PP 18 tahun 99, dan juga PP 85 tahun 99, di mana limbah B3 di alam ini bisa dari bahan baku. Bahan baku ini yang diproses melalui produksi, lalu menjadi produk. Nah, dari bahan baku, dari proses, dan dari produk ini, itu punya potensi untuk menjadi limbah B3 gitu. Arahnya ke sini ya, dari bahan baku, dari proses ini bisa jadi limbah padat atau cair, langsung jadi limbah B3 atau menjadi limbah gas. Yang kalau limbah gas aturannya beda lagi, itu diatur oleh PP 41 tahun 2001 gitu. Oke. Dari proses produksi ini juga bisa menghasilkan air. Airnya itu adalah air limbah yang biasanya dimasukkan ke IPAL atau pengolahan air limbah ya, instansi pengolahan air limbah yang nantinya akan menjadi air buangan yang diatur di PP 82 tahun 2001. IPAL ini bisa menghasilkan sludge, sludge ini juga masuk ke dalam limbah B3. Jadi kira-kira seperti itu. Dalam proses produksi, terutama yang menghasilkan produk, apalagi yang menggunakan bahan baku kimia, itu potensinya itu mulai dari bahan baku, dari prosesnya, dan dari produknya, itu semuanya bisa berpotensi menghasilkan limbah B3 gitu. Dan semuanya
sudah diatur melalui perundang-undangan. Jadi tidak sembarangan ya untuk melakukan proses produksi dari hulu ke hilir, dari bahan baku sampai jadi produk, itu nggak sembarangan, sudah diatur melalui undang-undang. Kalau kita melanggar, bisa jadi yang paling parah adalah pabriknya itu bisa langsung ditutup gitu. Oke, karena kita mesti melihat juga apakah dia akan menjadi limbah padat atau cair ini yang diatur melalui PP 18 dan PP 85 tahun 99 ataupun menjadi limbah gas di mana itu diatur di PP 41 tahun 2001 gitu. Itu kira-kira mengenai jenis kontaminan B3 di alam dan juga aturan hukumnya. Next adalah dinamika kontaminan B3 di alam. Jadi ini saya ambil dari buku sumbernya Lagrega dan kawan-kawan tahun 94 bahwa dari misalnya limbah B3 misalnya yang berasal dari ini pabrik sumber pencemar titiknya ini dia bisa menguap melalui emisi atmosferik sehingga ke udara ya. Lalu bisa turun lagi ke misalnya badan air atau misalnya melalui deposisi basah dan kering dan juga presipitasi hujan gitu. Jadi bisa saja menguap dan ikut terbawa awan dan, turun ke bawah lagi melalui hujan gitu. Bisa juga langsung ke bawah, biasanya kalau ini dalam bentuk padat atau cair ya, atau misalnya cair, dia langsung larut ke dalam tanah, perkolase ke air tanah dalam, dan juga pertukaran ion masuk ke badan air juga gitu. Ada di sini dia akan melakukan reaksi redoks dan akan mengalami recharge air tanah dan absorpsi oleh tanah. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa B3 atau limbah B3 ini itu bisa menyebar baik melalui udara maupun melalui tanah ataupun melalui air yang sama-sama berbahaya, tapi yang paling bahaya adalah melalui udara ini karena bisa langsung menyebar kemana-mana gitu. Oke, itu kira-kira dinamika untuk limbah B3 di alam ini. Nah, saya akan bahas lebih detail lagi, yaitu pertama adalah emisi gas atmosferik atau eh, penyebaran melalui udara. Jadi, emisi ini dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Ada 5 bentuk di sini. Pertama, sumber pencemarannya titik. Jadi dalam bentuk titik, di mana merupakan sumber pencemaran dan dari lokasi tertentu yang mengemisikan gas secara kontinu. Jadi dari ground zero atau dari pusatnya tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah sumber pencemaran garis, yaitu sumber pencemaran yang mengemisikan gas dalam bentuk garis. Misalnya, pencemaran debu di sepanjang jalan raya. Jadi debu-debu itu kan nggak cuma di satu titik, tapi kan di sepanjang jalannya itu ada debu gitu kan. Itu masuk ke pencemaran garis. Lalu sumber pencemaran area atau ya daerah gitu ya, yaitu sumber pencemaran yang mengemisikan gas pada luas tertentu. Misalnya emisi gas dari kolam tempat penampungan limbah. Jadi yang disemari di sekitar si kolam penampungan limbah tersebut kan. Misalnya dia menguap, lalu dia akan menyebar di sekitar si tempat penampungan limbah itu, si kolamnya. Berikutnya adalah sumber pencemaran volume. Jadi ini lebih tiga dimensi, yaitu emisi gas yang berasal dari sumber dengan volume tertentu. Misalnya emisi gas dari bangunan dengan jendela, pintu, dan ventilasi terbuka. Atau dari misalnya pabrik gitu. Tapi ventilasinya terbuka. Jadi itu bisa saja menyebar gitu. Si limbah B3 ini. Yang terakhir adalah sumber pencemaran PAF. Yaitu sumber pencemaran yang sifatnya sesaat. PAF gitu ya. Cuma sesaat aja. Misalnya emisi gas yang berasal dari tumpahan akibat kecelakaan. Jadi misalnya ada truk nih mengangkut limbah B3, truknya kecelakaan, si limbahnya tumpah, yaitu sesaat kan. Pada saat itu juga si daerah sekitar di tempat kecelakaan tersebut langsung terkontaminasi. Makanya sumber pencemaran adalah sumber pencemaran PAF gitu. Oke. Next adalah penyebaran kontaminan B3 di dalam air. Jadi ada 4 jenis ya penyebaran penyebaran kontaminan dalam air. Yang pertama adalah tumpahan akibat pengangkutan. Jadi sama kayak tadi yang kecelakaan, jadi bukan cuma menguap saja, tapi ke air pun bisa. Karena biasanya limbah B3 itu dalam bentuk, cairan ya diangkutnya. Jadi misalnya kecelakaan, pada saat bongkar ya, bukan bongkar, punten typo. Pada saat bongkar muatan, si limbahnya tumpah. Otomatis ya, misalnya si airnya tersebut langsung masuk ke sungai atau langsung ke laut, itu langsung kontaminasi gitu si airnya. Atau misalnya tumpahan pada saat penyimpanan, karena kondisi tangkinya yang kurang baik atau penanganan tidak baik. Jadi kita menyimpan nih tangki berisi limbah B3, tapi tangkinya bocor. Otomatis dia akan langsung mengkontaminasi daerah sekitarnya dalam air ataupun ya masuk ke darat, ke dalam langsung ke air tanah ke dalam tanahnya gitu. Yang ketiga adalah runoff. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ini adalah akibat
kualitas tanah penutup yang kurang baik atau ada slope lahan miring sehingga cairan bisa mengalir ke daerah yang lebih rendah. Jadi sesuai namanya runoff dia akan lari ke bawah karena air kan akan mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya tanahnya kurang baik atau misalnya dia itu miring posisinya, apabila ada kebocoran, si limbah dalam bentuk air ini dia akan langsung mengalir gitu ke bawah. Ke bawahnya kemana? Bisa jadi ke badan air, misalnya sungai, atau ke tanah-tanah yang lebih rendah. Intinya dia akan mengalir ke bawah, run off gitu. Nah, yang terakhir adalah kebocoran. Jadi bukan hanya tumpah saja, tapi bisa saja si tangkinya itu nggak bocor pada saat kita memasukkan limbah B3 ini ke dalam tangki. Nggak ada kecelakaan, nggak ada masalah, tapi tangkinya bocor. Ya sama-sama aja, akhirnya kan si limbahnya tumpah juga. Sehingga dalam bentuk cairnya itu dia akan mengalami bisa run off atau bisa juga langsung masuk ke air dalam tanah atau ke yang paling parah ke badan air gitu ya. Jadi bisa karena kualitas tangki kurang baik atau kurangnya pengawasan. Jadi itulah kenapa pengelolaan limbah B3 ini harus dengan sangat hati-hati sekali karena jangan sampai kita misalnya menyimpan limbah B3 bocor, yaitu sama aja kita nggak melakukan pengelolaan dengan baik gitu. Makanya kita pengawasan itu mesti dilakukan dengan sebaik mungkin. Next adalah yang terakhir, penyebaran kontaminan B3 dalam tanah. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan kontaminan dapat menyebar dalam tanah ada tiga. Yang pertama, dari struktur tanah dan batuannya, di mana kontaminan dapat mengalir dengan cepat pada tanah yang kondisinya retak. Jadi kalau tanah itu kondisinya strukturnya retak-retak, ada pori-porinya, itu lebih gampang si kontaminan B3 itu masuk ke dalam tanah gitu. Lalu komposisi komposisi tanah dan kemampuan mengalirkan fluida, di mana beberapa bagian tanah sifatnya lebih permeabel daripada lainnya. Misalnya kerikil, itu sifatnya lebih permeabel dibandingkan daripada lempung, karena volumenya yang kecil dan juga memiliki pori-pori yang banyak. Kondisi seperti inilah yang bisa menyebabkan kontaminan dapat menyebar lebih cepat dalam tanah gitu. Dan yang ketiga, porositas, di mana porositas tanah dan kemampuan menyimpan fluida. Porositas ini sangat berpengaruh dalam menghambat aliran kontaminan dengan mengikatnya dalam pori. Kalau pori-porinya lebar atau porositasnya tinggi, otomatis si limbahnya lebih gampang untuk mengalir dalam tanah tersebut gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai penyebaran limbah B3 di alam kita ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.